Si Hao bertemu dengan Long Yu. Ini bukan untuk perkelahian melainkan undangan minum. Long Yu adalah individu yang luar biasa, jadi si Hao dengan senang hati berbincang dengannya di sebuah kedai. Dari pembicaraan mereka intinya Long Yu ingin membuat aliansi dengan si Hao. Alasannya sederhana, Long Yu mengakui kalau si Hao akan menjadi yang terkuat di masa depan dan juga Long Yu memiliki musuh yang sama. Selain itu nampaknya para jenius lainnya juga melakukan aliansi mereka sendiri. Jika si Hao masih sendiri dan berhadapan dengan mereka itu akan berbahaya. Di sini Long Yu memperingatkan si Hao kalau telah ada beberapa orang yang akan mengolah energi abadi, salah satunya adalah orang yang disebut anak surgawi yang jatuh. Di sini si Hao tidak mempercayai Long Yu sepenuhnya, si Hao akan mengungkap kebenaran dengan sendirinya. Di sisi lain ada dua orang yang sedang berbincang-bincang, orang ini adalah Jun Dao dan anak surgawi yang jatuh. Mereka membicarakan tentang keadaan aneh yang tidak muncul lagi saat seseorang mengolah energi abadi. Nah, karena kejadian aneh itu menghilang, anak surgawi yang jatuh ingin melatih daunnya hingga mempunyai energi abadi. Kembali ke sisi si Hao. Kelompok si Hao kemudian pergi ke tempat yang disebut Jurang Hitam. Ini adalah tempat paling berbahaya di alam pemakaman. Setelah sampai ke sana, si Hao merasa ada semacam hubungan dari bawah jurang tersebut. Si Hao kemudian menuruni jurang tersebut sendirian. Indra surgawi diblokir, jadi si Hao dengan hati-hati merangkak menuruni tebing. Turun ke bawah hingga 1300 zang, si Hao memperdapati dua daun pohon willow. Ini menandakan kalau Dewa Willow pernah turun ke jurang ini dan melakukan pertempuran besar. Si Hao makin penasaran dan turun lebih dalam. Karena semakin ke bawah semakin berbahaya, si Hao menggunakan tungkupil untuk melindungi dirinya. Namun tungkupil nampak hanya dapat bertahan di kisaran 2000 zang, jika memaksa lebih lanjut bisa saja tungkupil akan pecah. Si Hao tidak ingin menyerah, ia berpikir keras dan mencoba menggunakan armor compang-camping Kaisar Petir. Dengan baju armor itu entah mengapa pergerakan si Hao sudah tidak dibatasi lagi, si Hao bergerak cepat turun ke bawah. Di kedalaman 8000 zang, si Hao melihat kilatan petir, si Hao jadi yakin kalau Kaisar Petir juga pernah berada di jurang ini dan melakukan pertempuran. Makin jauh ke bawah semakin mengejutkan. Ternyata bukan hanya Dewa Willow dan Kaisar Petir yang pernah bertarung di sini, binatang Kunfeng dan Phoenix juga pernah bertarung di sini. 90.000 zang di kedalaman jurang, si Hao melihat ranting Dewa Willow. Kali ini perasaan surgawi Dewa Willow masih tersisa. Lebih jauh lagi 100.000 zang, si Hao akhirnya sampai ke dasar jurang. Berbagai simbol bekas pertempuran terlihat jelas terukir di dinding, di sana juga ada sebuah altar rusak. Nah, ketika si Hao melihat altar rusak itu, si Hao seperti melihat proyeksi peti mati 3 dunia. Akankah ada misteri besar yang terungkap? Kita tunggu di episode selanjutnya. Untuk saat ini di sini saja, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.